lakukan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, akhwat Islam. Karena kita penting ya, dalam beramal soleh itu jangan ngasal. Ngasal maksudnya gimana? Yang penting saya beramal. Kita beramal soleh itu penting untuk mengetahui apa sih amal yang paling utama ya, di hari-hari tersebut. Ya, contoh misalnya kalau kita mau sholat, apa sih cara apa sholat yang paling utama kalau kita mau sholat? Oh, sholat jamaah, oke, alhamdulillah. Sholat jamaah yang paling utama seperti apa? Oh, yang paling banyak jumlahnya, masya Allah. Taib, apalagi yang paling utama yaitu saf yang pertama dan selanjutnya demikian. Kita berusaha untuk mencari yang paling utama dari setiap amal. Nah, apa amalan-amalan yang sangat utama kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, saudaraku sekalian? Yang pertama, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ayat surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, ketika menafsirkan ayat ini berkata apa? Yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat ya al-ashrul awal min Dzulhijjah. Itu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Insyaallah. Di sini Allah mengatakan wadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang terhitung tersebut. Maka ya akhwal Islam, saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa di hari-hari tersebut sangat dianjurkan untuk berzikir. Tapi zikir apa yang paling utama di hari-hari itu? Yaitu takbir. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana disebutkan dalam athar yang sahih, bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka pergi ke pasar bukan untuk belanja tapi untuk takbir. Maka keduanya pun fayukabbiran, keduanya pun bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir ya kedua sahabat tersebut. Subhanallah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Makanya akhwal Islam, para ulama mengatakan bahwa takbir di hari raya Idul Adha itu kan ada dua macam. Yang pertama yaitu takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Apa takbir mutlak? Yaitu takbir yang kita ucapkan, yang kita lakukan kapan saja, di mana saja. Dan ini waktunya dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, diakhiri sampai tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Jadi kita dari tanggal 1 ya terus banyakin takbir, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, demikian pula zikir-zikir yang lainnya kita ucapkan juga. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apalagi zikir, masya Allah, keutamaannya agung di sisi Allah. Ya, sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala keutamaannya, ya akhwal Islam. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdalil a'mal wa azkaha 'inda malikikum." Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang paling utama dan yang paling suci di sisi Rabb kalian. Ya. Dan lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata para sahabat? Bala, mau hai Rasulullah. Kata Rasulullah, zikrullah. Berzikir kepada Allah. Bayangkan, zikir kepada Allah saja nilainya di sisi Allah sampai seperti itu. Bagaimana kalau kita lakukan itu di awal-awal bulan Dzulhijjah, di 10 bulan Dzulhijjah. Betapa agung, betapa besar. Dan amal zikir itu ya akhi, amal yang sangat ringan dan mudah sekali di lisan kita.
Rasulullah SAW sabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Saudaraku seiman, lihat saudaraku. Rasulullah juga bersabda, sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adz-dzakiruna katsira wadz-dzakirat. Yaitu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran bagaimana pahala orang yang banyak zikir, Pak. Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka dua. Apa? Maghfirah, ampunan. Subhanallah. Wa ajran 'azima. Yang kedua apa? Pahala besar. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah, Pak? Alhamdulillah. Berapa detik kita mengucapkan subhanallah? 1 detik. Alhamdulillah, 1 detik. Tapi pahalanya luar biasa. Ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, dia seorang wanita yang sudah tua. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku sudah tua. Ajarkan kepadaku amalan yang bisa aku amalkan sambil aku duduk, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 100 kali. Karena pahalanya sama dengan kamu mempersiapkan 100 ekor unta untuk disembelih karena Allah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Karena pahalanya sama kamu mempersiapkan 100 ekor kuda perang di jalan Allah. Ya. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Karena pahalanya akal Islam memenuhi langit dan bumi. Oh, bayangkan akal Islam. Amalan sedikit sekali tapi pahalanya luar biasa. Di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dari itu ya akhi, ya, kalau pahala zikir itu begitu besar di sisi Allah, bagaimana kalau kita ucapkan itu dan kita perbanyak di 10 awal bulan Dzul Hijjah? Lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam, amalan yang pertama yang bisa kita lakukan, dan ini amalan yang paling utama yang sangat dianjurkan di awal 10 awal bulan Dzul Hijjah. Amalan yang kedua, saudaraku sekalian, yang sangat kita dianjurkan untuk kita melakukannya di awal 10 awal bulan Dzul Hijjah, yaitu akal Islam saum, berpuasa. Walaupun memang terjadi khilaf para ulama, apakah berpuasa boleh itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ataukah yang disyariatkan hanya tanggal 9 saja, yaitu yang disebut dengan hari Arafah. Jumhur ulama berpendapat bahwa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu makruh. Berdasarkan hadis Aisyah yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ashra qat min Dzulhijjah." Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah sama sekali. Kata mereka, ini Aisyah, istri Nabi, yang paling tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW dalam rumahnya. Ternyata Aisyah mengatakan Aisyah belum pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah.
Sementara sebagian ulama berpendapat disunnahkan. Berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadis seorang sahabiat juga termasuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengabarkan bahwa ia melihat Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 dari bulan Dzulhijjah. Iya. Dan mereka mengatakan bahwa ini masuk di dalam keumuman hadis. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sedangkan berpuasa termasuk amal saleh tidak, Pak? Termasuk amalan saleh. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Dan memang puasa itu pun juga pahalanya luar biasa, Pak. Kalau kita melihat dan membaca tentang keutamaan-keutamaan puasa, ajib, Masya Allah. Sampai Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Alaika bis-saum, fa innahu la mithlalah." Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada yang sama seperti puasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib, luar biasa sekali. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, terutama puasa hari Arafah, jangan sampai terluput ini. Karena puasanya luar biasa. Apa pahalanya, saudaraku? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanata al-qabilah ya al-mudbirah wal qabilah kama qala." Puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apakah berarti dosa-dosa kita yang belum kita lakukan sudah diampuni? Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Tentunya akhul Islam, pertama kita harus memahami bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Pemaaf. Ya. Bisa jadi orang tersebut diberikan oleh Allah kekuatan dengan puasa hari Arafah tersebut untuk meninggalkan dosa-dosa besar selama setahun yang akan datang. Sedangkan meninggalkan dosa besar saja itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, saudaraku. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Bayangkan, hanya meninggalkan dosa besar menyebabkan dosa kecil dihapuskan. Luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara amalan saleh yang agung, yaitu berudhiyah, berkurban. Orang Indonesia nyebutnya kurban, ya. Namun yang masyhur kalau dalam dalil itu udhiyah namanya. Ya, berudhiyah. Dan udhiyah ini, akhi, Masya Allah, ya. Allah menyebut dalam Al-Quran itu sebagai sembelihan yang besar. Ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kepada anaknya? "Inni ra'aitu fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu, nak. Bagaimana pendapatmu? Sedangkan mimpi para nabi itu wahyu. Melihat itu Nabi Ismail yang subhanallah keimanannya luar biasa. Karena itu sudah perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail? "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Hai ayahku, lakukan saja perintah Allah. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim diuji. Nabi Ismail pun apa? Diuji. Ya. Dan ketika mereka keduanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah menyerahkan dirinya kepada Allah, mengikuti dan tunduk patuh kepada perintah Allah, dan Nabi Ismail sudah siap-siap mau disembelih, Pak. Apa kata Allah? Wafadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang agung.
sembelihan dengan seekor kambing. Akhwal Islam, saudaraku sekalian. Ini menunjukkan betapa agung sembelihan udhiyah itu, Pak. Sampai Allah menyifatinya sebagai bidhibhin azim, dengan sembelihan yang besar, yang agung. Allahu Akbar. Makanya rugi kalau kita punya kemampuan, terus kemudian nggak berudhiyah, rugi, Mas. Terkadang kita demi hobi sampai puluhan juta kita keluar, Mas. Ada yang hobi sepedahan, beli sepeda sampai puluhan juta. Bisa. Ada yang hobi apalagi? Ya mancing sampai alat-alat mancing lengkap, Pak. Bisa. Ada yang beli hobi main apa itu yang ini? Ya. Itu kan satu sticknya aja berapa itu? Puluhan juta, Mas. Mau berkorban enggak bisa? Haji. La haula wala quwata illa billah. Ya akhwal Islam, saudaraku sekalian, ini kesempatan ini. Ya. Kita yang diberikan oleh Allah kemampuan, jangan sampai ya kita sia-siakan. Segera. Antum bisa beli sapi, beli sapi. Bisa belinya kambing, beli kambing. Tapi kalau unta kayaknya di Indonesia susah nih, Mas. Para ulama berbeda pendapat. Berkorban tuh utamanya dengan unta atau dengan kambing. Sebagian ulama mengatakan bahwa berkorban tuh yang paling utama dengan kambing, bukan dengan unta. Alasannya, pertama bahwa ketika Nabi Ismail hendak disembelih, Allah gantikan dengan kambing. Yang kedua, Rasulullah SAW berkorbannya dengan kambing juga. Kalaulah berkorban dengan unta itu yang paling utama, tentu Rasulullah SAW akan selalu berkorban dengan unta, kata mereka. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa yang paling utama itu unta, kemudian sapi, kemudian baru apa? Kambing. Berhujjah, berdalil dengan hadis tentang keutamaan orang yang datang hari Jumat. Karena kata Rasulullah, siapa yang datang di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badana. Seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua, seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkorban dengan apa? Kambing. Berarti itu menunjukkan bahwa berkorban dengan unta yang paling apa? Utama. Adapun Rasulullah SAW ia berkorban dengan kambing. Untuk apa, Pak? Ya, supaya umatnya bisa beruswah. Coba bayangkan kalau Rasulullah SAW berkorbannya pakai unta. Kita mau ngikut Rasulullah susah jadinya, Mas. Unta susah di negeri kita. Orang-orang untuk mendatangkan unta aja ke sini susah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyembelih kambing supaya umatnya pun bisa mengikutinya. Alhamdulillah. Ya, kita mau beli sapi, waduh, susah, berat. Apalagi sapi lemosin yang harganya sampai ratusan juta. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Kemudian, akhi, yang harus diingat bagi orang yang ingin berkorban. Yang pertama, jangan sampai hewan korbannya itu tidak memenuhi syarat. Apa syarat hewan korban? Yang pertama, hewan korban itu hewan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, itu bahimatul an'am. Kambing, sapi, unta. Maka tidak boleh, misalnya kita mau korbannya pakai jerapah, Mas. Ustaz, kalau pakai jerapah boleh nggak? Kan lebih mahal. Kita kan nggak bisa. Yang satu bilang, saya mau korban sama pakai ayam 1000 ekor, Ustaz. Boleh? Enggak. Kenapa? Karena jenisnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, saudaraku sekalian, hewan korban tersebut ya bebas dari cacat yang disebutkan dalam hadis. Arba'atun la tujzi.
Ada 4 hewan yang tidak cukup dan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayyin awaruha. Yang buta dan terlihat jelas butanya. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa kalau tidak terlihat penyakitnya boleh, nggak masalah. Yang kedua al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit terlihat sakitnya, sangat terlihat sakitnya. Yang ketiga al-arja al-bayyin urjuha. Yang pincang yang sangat terlihat pincangnya. Wal-kasira allati la tunqi. Dan yang keempat yang sangat kurus, Pak. Ya. Bagaimana kalau misalnya tanduknya patah? Boleh, nggak masalah. Ya. Nah, jadi masalah Ustaz, saya belinya dalam keadaan sehat. Dan sudah saya simpan di tempat yang bagus. Ternyata berantem. Akhirnya apa? Sakit dia. Gimana nih Ustaz? Apakah boleh? Karena kan ini masalahnya bukan kesalahan saya. Saya sudah berusaha menjaga juga, jangan sampai berantem dan yang lain. Kalau dari Allah tahu ada yang lepas dan yang lain, maka kaidah mengatakan Allah berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berbuat ihsan, tidak ada jalan untuk apa? Ya, memberikan sanksi kepada dia. Iya, nggak masalah pada waktu itu. Beda kalau misalnya memang diikatnya sama kambing-kambing yang lain yang kemungkinan bisa berantem. Maka pada waktu itu kesalahan dari dia, keteledoran dari dia, saudaraku sekalian. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang ke berapa? Yang kedua, syarat kambing tersebut. Yang ketiga, syaratnya harus terpenuhi umurnya. Kalau kambing berapa tahun? 1 tahun. Nggak boleh kurang dari 1 tahun? Nggak boleh. Ustaz, tapi kan kalau umurnya baru 5 bulan, 6 bulan tuh dagingnya enak, Ustaz. Kita katakan, akhi, kita makan, mau ibadah. Sementara syariat kita sudah memberikan batasan, ya, untuk kambing, batasannya tidak boleh kurang dari 1 tahun. Untuk biri-biri atau domba, naam harus 1 tahun, kecuali kalau tidak ada. Yang ada cuma 6 bulan, maka diberikan rukhsah 6 bulan, kata Syekh Shalih Fauzan. Namun usahakan dulu cari yang 1 tahun lebih. Jangan yang kurang dari apa? 1 tahun. Adapun sapi, yaitu 2 tahun. Nggak boleh kurang dari 2 tahun. Kemarin ya, saya punya teman nawarin sapi. Umurnya berapa, Pak? Baru 16 bulan, Pak. 1 tahun 6 bulan. Waduh, nggak sah dong, Pak. Memang kenapa? Ya nggak boleh. Karena syaratnya sapi itu nggak boleh kurang dari berapa? 2 bulan. Ya. Ini saudaraku, Allah wa iyyakum. Ini 3 syaratnya sepenuh ini. Yang pertama tadi apa? Ya, syaratnya apa? Yang pertama harus kambing, sapi atau unta. Ya, jenisnya harus sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua apa? Umurnya harus sesuai. Yang ketiga apa? Tidak boleh cacat. Tidak boleh ada padanya 4 cacat yang Rasul sebutkan, itu tidak mencukupi. Perhatikan betul-betul tuh yang mau berkorban tuh. Ini 4 syarat yang harus terpenuhi pada, atau 3 syarat yang terpenuhi pada hewan kurban. Sering ada yang nanya, apakah hewan kurban itu harus pejantan? Tidak. Boleh jantan, boleh betina. Namun yang paling utama adalah yang paling mahal, Pak. Yang paling bagus. Upayakan. Jangan yang ceking, Pak. Ya. Kalau kurus banget gak mencukupi, kata Rasulullah SAW. Ya. Saudaraku seiman. Kemudian, akhi, ya, kambing mencukupi hanya untuk 1 orang. Tidak boleh iuran. Kadang di sekolahan-sekolahan itu, ayo iuran, kita beli apa? Kambing.
atau sapi. Bayangkan anak sekolah ada 200 orang. Iuran mau beli sapi. La haula wala quwata illa billah. Padahal kan yang namanya sapi itu paling banyak aja berapa? 7 orang, Mas. Ya. Hanya mencukupi 7 orang kalau iuran. Kalau kurang dari 7 nggak masalah. Cuma bisa adanya cuma berlima nggak masalah. Tapi untuk kambing tidak boleh ada iuran, 1 orang. Dan tapi dia boleh meniatkan untuk dirinya dan siapa? Keluarganya. Di masyarakat kita kan kebiasaan ya. Tahun ini buat bapaknya, tahun depannya buat istrinya, tahun depannya lagi buat anaknya. Kita katakan, aduh kasihan. Sayang banget, akhi. Yang lebih baik, setiap tahun itu bapaknya yang nyembelih, niatkan buat diri dan keluarganya, supaya dapat pahala semuanya tiap tahun tuh. Karena demikian Rasulullah SAW melakukan. Rasulullah sebutkan dalam hadis ya, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Ya, 1 kambing beliau sembelih dengan mengucapkan apa? Hada bismillah hada anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk ahlu baitku. Ya. Yang keduanya Rasulullah sembelih dengan mengatakan apa? Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum sempat untuk berkorban. Masya Allah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwal Islam. Iya. Kemudian akhi, kalau antum mau berkorban dengan kambing, ada sifat kambing yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kabshan amlah akron, yang duru fisawad wa yabruku fisawad. Kambing Rasulullah SAW itu pertama biri-biri. Warnanya putih. Bertanduk. Sekitar matanya hitam. Dan di perutnya apa? Hitam. Ya. Kakinya juga hitam. Kalau antum dapat ya, kambing kayak gini sifatnya nih, itu lebih sesuai dengan kambingnya Rasulullah SAW. Orang kalau tahu hadis ini bisa mahal tuh kambing. Iya. Iya, sesuai dengan sunnah, dengan kambingnya Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, yang paling utama yang warna putih. Iya, di bawahnya selain putih, di bawahnya lagi yang hitam. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, saudaraku, harus diingat ya, bahwa siapapun yang mau berkorban, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan sampai dia memotong rambutnya, kukunya, kulitnya yang terkelupas itu, jangan dicabut, Pak. Ya. Kan disebutkan dalam hadis, idza dakhala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basharihi syai'an. Apabila masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, maka jangan sekali-kali ia mengambil rambutnya dan kulitnya. Sebagian orang ada yang mengatakan maksudnya rambut sama kulit kambing. Ngapain? Ya. Yang dimaksud hadis itu rambut kita, Pak. Kulit kita. Kuku kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, ya rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian, akhi, ketika kita berkorban, hati-hati jangan sampai kita riya, Mas. Dengan besarnya hewan kambing ataupun hewan kurban kita. Kita terkadang berlomba-lomba besar-besaran, tujuannya cuma bangga-banggaan doang. Nih kambing gue nih gede nih, ya kambing ente ya kecil. Kalau sudah sampai seperti ini nggak diterima sama Allah, Mas. Ya. Allah hanya menerima orang-orang yang ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah, bukan buat bangga-banggaan, bukan.
Rasulullah SAW sabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhillah wabtughiya bihi wajhuh." Allah tidak akan terima amal kecuali yang benar-benar ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Saudaraku seiman, rahimakumullahu jami'an. Kemudian akhi, ya, yang harus diperhatikan juga dalam masalah apa berudhiyah tentunya ya akhul Islam. Yaitu kita berusaha akhul Islam, ya, ketika kita berudhiyah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam tata cara menyembelih dan waktu menyembelih. Waktu menyembelih yang paling utama kapan? Setelah sholat Idul Adha. Adapun kalau menyembelihnya sebelum sholat, maka itu kata Rasulullah SAW, syatu ka syatu laham. Itu kambing buat makan saja itu. Nggak dianggap sebagai apa? Kambing udhiyah. Enggak. Maka yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya apa? Mereka menyembelihnya setelah sholat. Makanya kan Rasulullah SAW mempercepat sholat Idul Adha. Ya. Agak pagi Rasulullah melakukannya. Supaya apa? Supaya, dan kita juga disyariatkan tidak makan dulu sebelumnya, Pak. Sampai kita makan daging kambing hewan udhiyah kita. Sunahnya begitu. Jadi pas kita habis subuh, jangan makan dulu apa-apa. Habis sholat, kita langsung sembelih, kita baru makannya dari makan daging kambing udhiyah kita. Sunahnya begitu. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Ya. Boleh tidak kalau misalnya kita belum sempat berudhiyah, menyembelihnya Ustadz tanggal setelahnya 11, 12, 13, boleh. Kebanyakan ulama mengatakan ia berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sementara sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan berakhir sampai selesai bulan haji. Tapi yang paling kuat di pendapat jumhur, Allahu a'lam, sampai berakhir tanggal sampai 13 Dzulhijjah, saudaraku. Ya. Kemudian akhul Islam, bolehkah kita menyembelih sendiri aja, Ustaz? Nggak usah rame-rame di masjid, di rumah sendiri aja, ngeliatin sendiri, bagian sendiri. Silahkan, nggak masalah. Mau kolektif barang-barang di masjid, silahkan. Namun tentunya jangan sampai mengotori masjid. Kadang kan masjid jadi bau busuk, bau ini, orang mau ibadah di masjid jadi terganggu, dan yang lainnya. Ini tidak boleh, saudaraku sekalian. Makanya kan Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha-nya di mana? Di lapangan. Kemudian menyembelihnya di mana? Di lapangan itu. Ya, bukan di masjid, bukan. Kecuali kalau memang di zaman sekarang sudah tidak ada lapangan, akhi. Ya, terpaksa gimana lagi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, akhi, ya, ketika kita menyembelih, usahakan kita yang nyembelih loh. Kita yang berkorban, usahakan kita yang nyembelih. Kenapa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Karena ibadah kurban itu yang paling besar ibadah nyembelihnya. Bukan bagi-bagi dagingnya, bukan, tapi ibadah menyembelihnya itu ibadah yang paling utama. Aduh Ustaz, saya nggak berani Ustaz, saya ngelihat darah aja pingsan gimana. Ya udah, kalau keadaan seperti itu antum bisa wakilkan, tapi ingat ya, yang menyembelihkan buat antum harus orang muslim, tidak boleh non muslim, karena non muslim niatnya saja sudah tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya kita niatkan ya, misalnya buat diri kita ketika sembelih ya, kita ucapkan bismillahi ya, hadza anni wa an ahli baiti. Itu sudah mencukupi. Ini untukku dan untuk siapa? Ahlu baitku. Boleh nggak Ustaz kita niatkan buat selain ahli bait keluarga kita, yang lain juga deh? Boleh, silahkan. Nanti antum tinggal sebutkan namanya satu persatu. Buat si fulan, buat si fulan, buat si fulan, buat si fulan. Silahkan, nggak masalah.
Masya Allah, ikhwatal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, akhi, ya, secara ringkas saja, hukum yang berhubungan dengan apa? Berudhiyah. Adapun secara detailnya, ya butuh pada kajian khusus tentang masalah itu. Yang jelas tentunya kita berkurban adalah merupakan melaksanakan perintah Allah. Menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara amalan 10 awal bulan Dzulhijjah, apa itu? Itu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, masya Allah, ya, adalah merupakan syiar Islam yang besar, akhi. Ya, jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu fardu ain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk keluar semuanya. Sampai-sampai wanita haid pun disuruh keluar. Sampai-sampai ada wanita yang nggak punya jilbab, Rasulullah nyuruh untuk meminjam jilbab ke tetangganya. Iya. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa hukumnya fardu ain, bukan fardu apa? Kifayah. Maka kita berusaha, akhi. Adapun tentang adabnya apa? Adabnya sebelum berangkat kita mandi dulu. Ya, disunahkan mandi. Kemudian untuk Idul Adha tidak disunahkan makan dulu, Mas. Kecuali kalau antum kena punya penyakit mah. Kalau nggak makan nih, aduh. Ya. Dan disunahkan bukanya dengan daging kurban hewan udhiyah kita, disunahkannya begitu. Kalau ternyata aduh nungguin itu lama banget Ustaz, udah lapar duluan ini, ya udah makan apa aja yang ada lah, asal jangan makan batu. Ikhwatal Islam, gimana Ustaz kalau misalnya saya habis subuh tidur, Ustaz, ketiduran baru bangun jam 9 pagi. Orang udah pada selesai sholat. Apakah saya sholat sendirian apa gimana ini? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan, pendapat kebanyakan ulama, sholat sendirian di rumahnya. Sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak bisa diqadha, tidak bisa dilakukan. Karena ia sama dengan sholat Jumat. Orang kalau terluput sholat Jumat, boleh nggak sholat Jumat sendirian? Nggak boleh. Tapi diganti dengan sholat zuhur. Sedangkan sholat hari raya tidak ada gantinya, kata beliau. Jadi tidak perlu, tidak sholat apapun, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, akhi, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Dan kemudian amalan yang lainnya apa? Amalan soleh yang lain yang banyak, akhi. Sholat sunnah, ya, sedekah, masya Allah. Perbanyak kita sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak dan yang lainnya. Demikian pula sedekah, ya. Apalagi sebutkan dalam hadis as-sa'i 'alal armalah wa du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qasaim alladzi la yuftir wal qaim alladzi la yaftur, dan bagaikan orang yang puasa terus-menerus dan salat terus-menerus. Ajib. Ya. Antum coba perhatikan para janda, orang-orang lemah. Jangan cuma perhatiin janda kembang doang, Mas. Kalau ada janda kembang baru perhatiin. Musibah. Nah, saudaraku sekalian. Nah, ini dia. Ya, 10 awal Dzulhijjah sudah di mata kita depan sebentar lagi beberapa hari. Gunakan sekuat tenaga, ya, keluarkan seluruh kemampuan kita. Ingat, akhi, ya. Jangan seperti orang yang malas-malasan. Ya, jangan sampai kita seperti orang munafik yang mereka itu malas-malasan beramal saleh. Jangan sampai. 10 awal bulan Dzulhijjah ini tidak kalah dengan bulan Ramadan. Ingat, tidak kalah dengan bulan Ramadan.
Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama dari bulan Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, gunakan kesempatan ini ya untuk beramal saleh. Demikian, wabillahi taufik. Nah, ada yang mau bertanya, silahkan. Sudah pakai mic aja langsung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, seandainya ada perbedaan waktu hari raya di Saudi, misal hari ini sudah berhari raya Idul Adha, sementara di Indonesia belum. Apakah kita ikut berhari raya atau kita masih puasa? Itu saja. Iya. Ini juga sering ada pertanyaan, kalau misalnya kita puasa Arafah, karena perbedaan waktu kita ikut puasa Arafah sana apa gimana? Sama halnya. Ketahuilah akhi, pertama, ini masalah khilafiyah sebetulnya. Masalah ikhtilaf para ulama juga di zaman ini. Namun saya lebih condong mengatakan bahwa tetap ikut negeri masing-masing. Dalilnya mana? Firman Allah yang pertama, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, ia adalah alat untuk menentukan waktu untuk manusia dan haji. Lihat, Allah mengatakan hilal itu untuk menentukan apa? Haji. Berarti haji pun harus berbentuk berdasarkan apa? Hilal. Sedangkan hilal itu berbeda-beda dari satu negeri dengan negeri yang lain. Makanya Rasulullah tidak membeda-bedakan. Rasulullah bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal adha yawma tudahun, wal fitr yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Saum Ramadan di hari pada hari kalian semua kalian berpuasa. Dan beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitr. Dan beridul adha pun pada kalian hari beridul adha semuanya. Kata Imam At-Tirmidzi ketika mengatakan, setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata apa? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini. Faqal, ia berkata, inna ma'nahu, bahwa makna hadis ini anna shaum wal fitr ma'al jamaah. Bahwasanya puasa dan berhari raya itu bersama al-jamaah, pemerintah, pemimpin, sultan. Sudah kita ikuti saja, Pak. Ya. Kan namanya juga puasa Arafah, masa yang namanya Arafah kan di sana. Akhi, penamaan Arafah itu kebiasaan orang Arab. Mereka menamakan hari atau tahun atau bulan itu sesuai dengan kejadian yang besar di waktu itu. Seperti misalnya tahun gajah, Amul Fil. Kenapa disebut tahun gajah, Pak? Karena ada kejadian besar pada waktu itu. Ya. Tidak menunjukkan bahwa hari Arafahnya harus ngikutin di sana. Karena semua sepakat. Hari Arafah itu tanggal 9, Pak. Tanggal apa? 9. Dan tanggalan 9 itu ngikutin hilal masing-masing. Kalau antum tahu ya, kalau waktu sholat ada yang tiap hari pasti berbeda. Tiap hari loh, Mas. Gimana yang ini setahun sekali, Pak? Ya. Kalau yang setiap hari aja berbeda. Kalau sekarang di Indonesia misalnya jam 12, di Saudi jam berapa? Jam 8 pagi. Ya tidak. Kalau ada orang bilang, oh saya Jumatannya di Saudi. Kapan ente jam berangkatnya? Oh tadi jam 10, terus pulang jam berapa? Jam 2, balik lagi sono. Belum waktunya. Di Saudi itu kalau kita jam 4, di sana baru jam 12, baru masuk Jumatan ya. Itu yang tiap hari saja berbeda, apalagi yang tiap tahun. Ya. Maka dari itu kalau saya pendapat pribadi saya ya dalam hal ini tetap ikuti keputusan pemerintah masing-masing. Kalau pemerintah misalnya berbuat kecurangan dalam masalah penentukan hilal, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya dalam Majmu' Fatawa, bagaimana kalau ternyata orang yang diserahkan untuk menentukan hilal ini, pemimpin ini, ternyata berbuat kecurangan.
Kata beliau itu tidak ada bedanya dengan masalah sholat berjamaah. Di mana Rasulullah bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falahum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Kalau imamnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau imamnya salah, kalian dapat pahala, mereka yang berdosa. Siap-siap aja nanggung 200 juta umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah. Silakan, masih mau tanya? Silakan. Jadi dua takbir di bulan Zulhijjah, satu takbir mutlak, yang keduanya belum disebutkan tadi. Oh iya, yang kedua takbir muqayyad. Ini masalah ikhtilaf juga para ulama. Apakah takbir muqayyad ini disunnahkan atau tidak? Jumhur ulama dan ini pendapat 4 madhab mengatakan disunnahkan. Dasarnya riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi setelah selesai sholat 5 waktu bertakbir. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hukum sunnah itu butuh kepada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Halo. Biasa saya tanya. Didekatkan. Siap. Apabila kita misalnya mau berkurban, sedangkan kemampuan kita cuma bisa beli kambing. Terkadang di saat kita menyampaikan kepada pihak panitia masjid, mereka menyarankan untuk bergabung aja supaya beli sapi, supaya dagingnya lebih banyak. Mohon petunjuk Ustaz, gimana bagusnya Ustaz? Ya, tentunya saudaraku seiman, kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampunya bisa beli kambing, ya belilah kambing. Nah, jadi pertanyaan mana yang lebih utama? Kita korban sapi, tapi iuran 7 orang, atau kambing 1 ekor? Sering banget pertanyaan ini ya ditujukan. Saya jawab, yang paling utama adalah yang paling mahal harganya. Kalau antum beli iuran sapi, 1 orangnya misalnya 3 juta. Sementara antum beli kambing 1 ekornya 5 juta. Ya tentu 5 juta lebih utama dong daripada iuran yang 3 juta. Iya. Nah ini saudaraku. Jadi kalau misalnya antum mau iuran sapi, silahkan. Kalau mau kambing juga silahkan. Apalagi kalau misalnya antum punya keyakinan bahwa kambing lebih utama karena itu Rasulullah berkorbannya pakai kambing, saya ingin ngikutin Rasulullah misalnya. Ya, tentu ya. Kalau dengan niat seperti itu, Masya Allah, punya keutamaan. Nah. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh hasil kurban itu dimakan sendiri dan keluarga? Bolehkah hasil kurban makan daging kurban kita makan sendiri? Dan sekeluarga. Iya, boleh sekali. Bahkan Allah yang menyuruh. Allah berfirman, "Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah darinya dan berikan makan orang-orang fakir miskin. Syekh Utsaimin mengatakan boleh hewan kurban kita untuk 3. Yang pertama buat diri kita, yang kedua untuk fakir miskin, yang ketiga untuk kasih hadiah kepada tetangga atau kerabat kita. Boleh, nggak masalah. Berapa batasannya? Kalau misalnya antum mau buat diri antum setengahnya lagi buat fakir miskin, silahkan, nggak masalah. Iya. Atau antum bagi sepertiga, silahkan, nggak masalah. Atau antum mau buat fakir miskin semuanya, itu juga nggak masalah. Ya. Namun kalau kita akhwal Islam azan ya Allah mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah pun sudah kita sebutkan tadi memakan dari hewan kurbannya. Ya, demikian. Allahu a'lam. Ustaz, berkaitan dengan niat untuk berkurban itu Ustaz. Apakah
boleh ditujukan bagi keluarga kita yang mungkin yang sudah meninggal gitu Ustaz. Kalau Ustaz. Berkorban khusus untuk mayat ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, tidak masalah. Ini yang dirojikan oleh Syekh bin Baz. Kenapa? Karena dikiaskan dengan sedekah. Karena sedekah untuk mayat boleh dengan ijma para ulama. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa korban khusus untuk mayat tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Yang lebih baik dihindari dari pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang lebih bagus adalah seperti halnya Rasulullah SAW. Ya, kita berkorban untuk yang masih hidup, yang sudah meninggal semuanya, biar dapat pahala semuanya, Mas. Makanya Rasulullah mengatakan hadza anni wa an ahli baiti. Sedangkan ahli bait Rasulullah ada yang meninggal juga. Ada Khadijah meninggal. Iya. Ada 2 anak Rasulullah yang perempuan juga meninggal. Jadi pada waktu itu yang lebih baik sih ya, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW, kita niatnya semuanya deh biar dapat semua pahalanya itu. Itu yang lebih utama. Demikian. Allahu a'lam. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.